Baik teman-teman, di sini saya akan membagikan cara bagaimana membuat cas aki dari power supply bekas komputer ya. Di sini ada beberapa macam, namun nanti kita akan bahas dari power supply yang standar, itu yang biasa digunakan di Pentium 4 ya, komputer Pentium 4. Dan yang besar-besar ini itu adalah untuk komputer Pentium Core i3 ke atas, biasanya menggunakan rangkaian yang berbeda ya, atau menggunakan daya yang lebih besar. Namun kita akan membahas untuk power supply standar ini saja. Ini sudah sangat cukup untuk membuat cas aki. Dan ini adalah contoh cas aki yang sudah saya buat dari PSU komputer ya. Di sini menggunakan satu IC saja. Ada beberapa jenis PSU komputer ya. Ada yang menggunakan satu IC, ada yang menggunakan dua IC. Dan yang saya perlihatkan ini adalah menggunakan satu IC. PWM dan proteksinya gabung menjadi satu di sini ya. Hanya menggunakan satu IC saja. Nanti saya akan mengganti hanya dengan satu resistor atau resistor variabel seperti ini ya. Cukup itu saja nanti untuk yang diganti. Yang lain biarkan saja. Hanya akan menambahkan seperti voltmeter, ampermeter seperti itu. Dan nanti kita akan menggunakan ini untuk prakteknya. Menggunakan dua IC ya, satu IC PWM dan satu lagi IC untuk proteksinya. Ini adalah IC proteksinya. Kita akan modifikasi bagian IC PWM-nya saja nanti. Oke, kita langsung lepas saja. Dan sebelumnya saya sudah melepas semua perkabelan ya, karena saya membersihkannya waktu itu. Jadi saya lepas semua kabelnya. Kita tinggal bongkar mesinnya ini. IC-nya menggunakan 7500 atau ini sama saja dengan TL494 ya. Itu persamaannya sama. Dan nanti kita akan modifikasi bagian kaki satunya. Bagian satu yang menuju resistor dan resistor tersebut menuju ke ground. Bagian itulah yang nanti kita akan ganti dengan variabel resistor ya. Di sini bisa kita lihat sudah ada tampilan VL dan ada dua resistor yang di bawahnya blok hitam ya. Ini adalah kaki yang men-setting tegangannya. Oke, langsung saja kita akan lepas. Sebelumnya, yang dilepas dari dua resistor itu adalah pilih yang paling kecil ukurannya ya. Di sini ada dua resistor, yang satu 380K dan yang satu lagi 8K1. Kita akan ambil resistor 8K1 dan menggantikan dengan resistor variabel seperti ini. Ini adalah ukuran 10K yang dapat menggantikan resistor 8K1 ini. Jadi gunakanlah resistor variabel yang mendekati ukuran dari resistor asli bawaannya. Nanti kita akan pasang di sini. Jadi tidak perlu membuat tempat lagi ya. Di sini sudah pas kaki-kakinya. Dan langsung saja kita tancapkan seperti ini. Sudah begitu saja. Untuk kaki yang melonjak itu ya, nanti kita akan potong. Oke, langsung saja kita solder. Oke, sudah tersolder. Di sini saya menyolder bagian sebelahnya itu karena solderannya retak ya. Saya solder lagi. Oke, sudah selesai. Saya akan memotong kaki yang tadi yang tidak terpakai tadi ya. Untuk resistor variabel kita hanya menggunakan dua kaki saja, kaki tengah dan kaki yang kanan. Tuh, nanti bisa kalian
cari tahu sendiri kaki mana yang cocok yang dipasang ya. Yang kita butuhkan seterusnya adalah ini volt ampere meter yang sudah satu set ya dengan kabel-kabelnya. Yang kedua kabel dan cabit buaya untuk ke akinya, dan kemudian kabel listrik AC, kemudian saklar on off untuk menyalakan switching utamanya, kemudian lampu indikator standby. Ini saya gunakan untuk mengetahui indikator dari standby-nya saja, dan resistor 1K. Kemudian kabel-kabel yang nanti kita butuhkan. Oke, nanti saya akan memasang saklar ini di lubang kecil ini ya, yang sebelumnya sudah terlubangi sendiri dari sananya. Kemudian ini volt ampere meternya saya letakkan di sini. Karena tidak ada lubang yang cukup, nanti saya akan gerinda. Dan ini lampu indikator standby saya letakkan di sini. Nanti untuk kabel AC-nya ada di belakang saja. Nanti volt ampere meternya saya taruh di sini ya. Saya akan garis dulu untuk posisinya agar nanti tidak meleset atau lubangnya tidak pas gitu. Oke, ini adalah casing yang sudah saya lubangin ya. Udah saya gerindra. Jadi lubangnya seperti ini. Kita akan coba langsung tancapkan saja. Apakah sudah pas? Iya, oke, sudah pas ya. Dan kuat. Kemudian saklarnya. Saya taruh di sini. Oke, sudah kuat tanpa harus dipakai lem ya. Oke, saatnya menyambung ini lampu indikatornya. Nanti akan saya taruh di bawah itu ya, di lubang kecil bawah itu. Dan ini untuk kabel saklarnya sudah saya sambung. Ini lampu indikator saya taruh di sini. Oke, saya pakai lem bakar ya untuk menaruh lampu indikator standby-nya. Kemudian saya akan menyambungkan kabel ini cabit buaya untuk kakinya. Ini sudah tersambung. Jadi ini untuk kabel AC-nya saya langsungkan saja ke ini mesinnya tanpa harus melewati saklar ya. Tidak masalah. Tidak perlu saklar ya. Sudah tersambung. Oke, kita akan sisakan dulu. Kita nanti akan merangkai semua kabel-kabel ini disambung ke bagian mesinnya, power supply-nya. Semua kabel ya. Nanti akan saya sambung dulu. Oke, ini semua sudah tersambung ke mesin power supply-nya. Baik, untuk bagian-bagiannya saya akan menjelaskan kabel-kabelnya kemana saja jalurnya. Sini yang pertama adalah kabel dari LED indikator standby-nya yang warna ini oranye ini, itu ke ground, langsung ke ground ke power supply-nya. Kemudian yang satunya lagi itu masuk ke phase standby. Biasanya di situ ada tulisan phase standby 5 volt ya. Di situ terlihat ya. Kalau terlihat sih, di situ ada tulisan phase standby. Itu biasanya 5 volt standby, nyala terus. Kemudian yang saklarnya itu yang satu ke ground juga, gabung dengan LED tadi, langsung ke ground. Kemudian yang satunya lagi itu ke PS on. Biasanya ada tulisan PS on di situ ya. Ini kalau terlihat
ada tulisan di situ PS on. Oke, kemudian ini untuk volt ampere meter ada 3 kabel ya, yang kecil-kecil. Yang hitam itu pastinya ke ground, yang merah untuk VCC-nya, VCC untuk supply voltmeter, dan yang putih itu untuk sensor tegangannya. Untuk yang hitam itu langsung, untuk VCC-nya itu ke 5 volt saja sudah cukup, dan yang putih itu langsung ke output VCC-nya, ke aki ya, langsung ke sabit buahnya ya, itu gabung jadi satu ya. Kemudian yang besar ini, kabel besar itu untuk sensor arusnya, yang hitam langsung ke ground juga, dan yang merah itu output ke min dari cas akinya. Ya, ini. Dan yang terakhir ini kabel AC langsung saja, tidak perlu melewati saklar, karena itu tidak masalah sih sebenarnya. Memang seperti itu rangkaiannya. Sebelum saya nyalakan, saya menggunakan inverter ini agar nanti jika ada bermasalah dari PSU komputernya, nanti ada sistem proteksinya biar aman. Saya menggunakan inverter ini. Kemudian saya menambahkan bola lampu agar lebih aman lagi. Oke, sudah siap. Jadi langsung saja saya akan mencoba menyalakannya. Oke, langsung sudah menyala ya. Di situ tertulis 12,5 volt, itu tegangan standarnya. Lampu standby juga menyala. Coba saya matikan. Oke, lampu standby tetap menyala. Saya nyalakan lagi. Oke, sudah menyala. Namun di sini kipasnya agak susah berputar ya. Nanti kita akan perbaiki. Sebelumnya kita akan setting dulu tegangannya. Kita naikkan menjadi sekitar 14 volt ya, dengan memutar potensio ini ke kanan, atau resistor variabel ini ke kanan. Oke, coba kita akan putar. Naik ya, tanpa ada proteksi. Oke, jadi kalau tegangan naik terus, itu proteksi akan menyala. Jadi untuk 14 volt masih aman, tidak nyala proteksi. Di sini hanya proteksi short circuitnya saja yang masih berfungsi ya. Lampu standby masih menyala saat di saat outputnya di shortkan seperti ini. Jadi proteksinya masih bekerja dengan baiknya. Oke, masih bagus. Jadi nanti akan perbaiki kipasnya saja. Oke, langsung kita lepas kipasnya. Kita lepas dulu stikernya. Dan di situ ada kancing ya. Kita harus mencongkelnya. Ini sudah tercongkel kancingnya. Kita tinggal angkat baling-balingnya. Kalau kita perhatikan di situ, di magnet yang melingkar itu ya, ada debu yang sangat tebal sekali. Mungkin ini yang menyebabkan perputaran dari kipas ini sangat lambat, atau bahkan susah untuk berputar. Jadi saya akan bersihkan ini dulu. Oke, untuk debunya sudah bersih, jadi sudah bisa kita coba. Sebelumnya untuk bagian asnya kita akan pakai pelumas agar lebih kencang untuk berputarnya. Oke, sudah lancar untuk diputarkannya.
Kita akan pasang kancingnya lagi. Oke, sudah berputar. Kemudian stikernya. Kita akan coba. Oke, lampu standby sudah menyala. Kita nyalakan. Ya, cukup bagus ya. Sudah berputar dengan kencang. Oke, saya akan pasang lagi. Sudah terpasang ya untuk kipasnya. Kita akan coba lagi. Ya, bagus. Sudah lancar. Oke, sip. Kita akan pasang mesinnya. Maksud saya bautnya ini. Dan tutupnya. Dan baut tutupnya. Oke, ini sudah jadi ya. Saya membuat dua di sini. Bagi kalian yang mau pesen atau beli, silahkan. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi di bawah ya. Ini sebenarnya si pesanan orang. Dan saya buat yang banyak lagi untuk stok. Siapa tahu ada yang mau beli gitu. Hehe. Oke, untuk set sirkuitnya sudah bagus ya. Saya akan coba untuk pakai beban ini lampu 100 watt untuk mengetahui arusnya. Oke, sebelumnya untuk menyalakan bola lampu 100 watt ini, saat pertama kali dinyalakan itu short circuitnya menyala ya, short circuitnya bekerja gitu. Jadi karena bebannya terlalu berat saat pertama kali dinyalakan untuk lampu ini, jadi untuk mengakalinya kita pancing dulu untuk menyalakan bola lampunya. Kita akan kasih aki dulu biar mampu menyalakan lampu ini. Setelah lampunya sudah menyala, kita nyalakan. Nah, seperti itu. Harusnya jadi naik 11 ampere ya. Kemudian kita lepas akinya. Seperti ini. Jadi arus terbaca 10,8 ampere 13 volt ya. Untuk yang pengen arusnya dinaikkan menjadi 15 ampere ya, itu bisa menambahkan dioda yang bagian 12 volt. Arus bisa mencapai 14 ampere. Dan ya sama, yang di atas juga sama seperti tadi ya. Harus dipancing dulu dengan menggunakan aki agar bisa menyalakan bola lampu ini. Oke, 11 ampere ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk share, subscribe. Terima kasih.